Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan, wa faddala habibahu 'ala rusuli bi inzalil Qur'an, wa karrama ummatahu 'ala sa'iril umami bi tilawatil Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Al-Malikul Haqqul Mubin. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ufawwidu amri ila Allah. Innallaha basirun bil ibad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Kullama ruziqu minha min thamaratin rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qablu wa utu bihi mutashabiha. Wa lahum fiha azwajun mutahharatun wa hum fiha khalidun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama baban min al-ilmi liyu'allima an-nas a'ta lahu thawaba 70 nabiyyan. Rawahu Bidar. Puji syukur kalau kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, anugerah, berbagai macam kenikmatan, terutama nikmat jalaliyah, nikmat iman Islam, nikmat panjang umur, sehat walafiat, dan nikmat-nikmat yang lain yang tak terhitung banyaknya, sehingga sampai pada malam ini berkah nikmat yang melimpah curahkan kepada kita semua, nikmat lahiriah batiniah, kita bisa berkumpul. Selesai salat maghrib berjamaah, kita lanjutkan dengan taklim rutin mingguan. Mudah-mudahan langkah kita ke tempat ini, satu, menjadi kifarat dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diterima amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam tercurah pada baginda dalam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh keluarganya, sahabat umat, insyaallah kita termasuk di dalamnya. Mudah-mudahan kita semua nanti yaumul qiyamah mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bilusus segenap pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Al-Ittihad, perumahan Grand Matahari apa? Grand Taman Sari. Aduh ya Allah, ini corona benar-benar ini lupa kayak kita. Grand Taman Sari Presiden yang lebih terkenal GTR-nya. Ya. Meskipun ada banjir dikit nggak apa-apa lah. Yang penting kita syukuri, nikmati, Allah berikan keberkahan dan kemudahan
dan kita ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya belum minum dulu ini. Batuk bahaya. Panas pun. Panas. Aduh. Nektar. Segenap pengurus Dewan Kemakmuran Masjid, jamaah, para khatib, dan juga tokoh masyarakat yang hadir. Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, keutamaan ilmu Rasul gambarkan seperti cahaya. Al-ilmu nurun. Dalam ilmu bilaghah disebutnya kan nuri fil hidayah. Ilmu itu laksana cahaya dalam memberikan petunjuk. Dan itu nyata. Tanpa cahaya, tanpa listrik, tanpa senter, kita kelabakan lah. Orang bisa masak, bisa aja nah. Kagak ada listrik, repot. Cahaya itu gambarannya, saking pentingnya ilmu. Jadi orang tidak punya ilmu, laksana jalan di tempat gelap. Makanya perumpamaan lain, al-ilmu nurun wal jahlu darrun. Ilmu itu laksana cahaya dan kebodohan itu adalah bahaya, madarat. Gimana nggak bahaya orang bodoh? Orang makan singkong direbus dulu, dia mau menggayam bae mentah-mentah. Kecuali buat obat boleh. Itu pentingnya ilmu. Yang kedua, keutamaan dan fadilah ilmu, malaikat saja kalah. Nah, bukti udah jelas. Ketika diadukan Nabi Adam dengan malaikat, kalah malaikat. Gitu, karena Nabi Adam diajarin dulu ilmu. Malaikat nggak tahu teh manis. Teh manis apa itu nih? Iya. Nabi Adam tahu ini teh. Ini teh susu, gitu. Malaikat bertanya, oh orang tahu kuning malaikat. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, ternyata ini enak nih. Malaikat nggak tahu ini teh. Makanya malaikat, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ketika Nabi Adam disuruh ini apa, malaikat, wow, itu langsung. Maka tidak ada yang lebih mulia kecuali manusia, anak itu Nabi Adam. Malaikat kalah. Gitu. Sampai ketika Rasulullah lahir, malaikat sampai berjubel-jubel, berbondong-bondong turun ke bumi. Saking agungnya manusia. Apalagi Rasul Abdulul Anbiya, Khairul Basar, Khairul Anam. Nabi Muhammad itu manusia terbaik, pemimpin Nabi dan Rasul, dan manusia paling utama. Tidak ada yang lain. Bayangkan dari mulai lahirnya saja beda. Nabi Muhammad mah lahirnya sujud. Kita makan ngeguak. Wah! Begitu. Kalau Rasul mah sujud. Subhanallah walhamdulillah. Wa la ilaha illallah wallahu akbar. Beda. Jauh. Makanya kita kudu ngikutin kecintaan kita kepada Rasul.
Malaikat itu berjubel penuh, disuruh oleh Allah. Turunkan Jibril, malaikat-malaikat, untuk menyaksikan kelahiran manusia paling mulia dan manusia paling aku cintai. Allah begitu. Allahu Akbar. Bukti tanda keagungan Rasul itu lahirnya sujud. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Itu ucapan Rasul pertama ketika lahir. Tidak ada Rasul udah gede, bocah, jelang TK, disunat. Kagak ada Rasul. Terakhir Rasul itu sudah beres semuanya. Sunatnya sudah ada, sudah beres. Semuanya, jangan repot. Gede dikit tuh disunat. Gede dikit tuh dikawinin. Udah habis waktunya dikuburin. Repot. Kenapa? Karena makanya ada beberapa hal, waktu, momen kita yang diramaikan oleh manusia lain. Satu, indal wiladah, ketika melahirkan. Ketika dilahirkan, ramai. Allah. Apalagi sekarang model lahirannya kan macam-macam. Kemudian yang kedua, indal khitan, ketika disunat, ramai. Sampai petasan, karbit, apa segala itu order. Diramaikan yang manusia. Yang ketiga, indan nikah, ketika nikah. Ketika dinikahkan, digiring. Ingat ketika kita dulu kecil, ya Allah, nganterin pengantin tuh rame banget. Kalau bahasa kampung saya ada donggang segala, digotong kue, sampai kayu bakar dibawa, bawa suluh, tuntun embe, domba segala, bawa speaker digotong, pakai aki, di sejak jalan nyetir jaipong, gaya bener, rame resep dulu men. Lalu itu cuma ada, tapi kan ada semaraknya, ada motivasi, meskipun itu hanya sekedar kebiasaan, adat. Yang terakhir, manusia indal maut, ketika datangnya kematian. Gimana nggak diramein itu? Kudu balik kuburan, kudu gotong jenazah. Emang ada yang mati jalan dewek? Agak ada ramai. Ada berapa hal, waktu dan momen manusia ketika momen tertentu diramaikan. Ketika lahir, sampai Rasul saja ketika lahir itu pamannya si Abu Lahab girangnya luar biasa, sampai lari sono, lari sini, lari sono, sini, girang. Padahal ternyata ketika Rasul sudah kasih tugas, punya tugas, dia nggak iman, kafir. Si Abu Lahab sampai dimurka oleh Allah. Tabbat yada abi lahabi watab. Celaka. Kenapa? Karena dia mau membakar, mau hancurkan Rasul dengan mengumpuk kayu bakar untuk makan Rasul. Tuh. Tapi di samping itu kok ada keistimewaan. Abu Lahab. Apa keistimewaannya? Tibang seneng doang datang Rasul, Allah berikan keistimewaan. Apa tuh? Tiap hari Senin si Abu Lahab bebas siksa kuburnya. Hebat, luar biasa itu. Padahal nggak ada iman. Berarti Rasulullah itu luar biasa keistimewaannya. Makanya disebut rahmatan lil alamin.
Bukan rahmatan lil muslimin, Rasul mah rahmatan lil alamin, dari ujung timur ke barat jadi rahmat. Makanya tugas paling luas, paling besar adalah tugas tabligh Rasulullah SAW. Nabi Rasul yang lain banyak yang terikat dengan teritorialnya, dengan rasnya, dengan kaumnya. Kalau Rasul mah enggak. Siapapun itu dari ujung timur ujung rahmat mendapatkan kelahiran Rasul, tugas Rasul rahmatan lil alamin. Tidak iman, apalagi yang iman. Rasul termasuk orang yang mengamalkan sunnah Rasul, ta'lim. Man ta'allama badan minal ilmi, barang siapa yang belajar satu bab atau satu bahasan lah bahasa gitu dari ilmu agama, liyu'alliman nas, kemudian kalau mampu diamalkan lagi kepada yang lain, aqalahu thawaba sab'ina nabiyan, maka Allah akan memberikan pahala seperti pahala sab'ina nabiyan, 70 nabi. Oh Allah, Nabi Rasul itu kan pasti ahli surga, jaminannya. Kenapa? Karena Nabi Rasul itu imannya beda dengan kita. Imannya imanun maksumun. Imannya yang deteksi, yang terkontrol. Kalau kita kan bablas kita mah. Kadang asar orang inget asar. Wah, bablas be. Kenapa? Karena kan deteksi nggak ada. Kalau Nabi Rasul mah mau salah saja udah ditegur duluan. Tuh, makanya jaminannya Rasul, Nabi pasti masuk surga. Tapi ibadah mah meskipun udah jadi jaminan, tapi karena uswahnya, tauladannya, sifatnya Rasul tidak ada dibatas-batas, tetap aja. Oh, itu keistimewaannya. Pahalanya apa tuh kita? Thawaba sab'ina nabiyan. Kita dapat pahala seperti pahala 70 nabi. Ya Allah. Banyak takut. Satu kali kumpul, datang hadir di tempat ilmu, diulang-ulangkan dan bersolihin. Seperti sholat sunat 1000 rakaat. Aduh, luar biasa. Bingung. Faktor yang tidak mendukung, tidak motivasi, karena pahalanya tidak terlihat. Itu barangkali. Jadi kita kan manusiawi, sifat manusiawi itu deket dulu. Kalau nggak kelihatan tumpukannya, untungnya, orang percaya baik. Nggak ada termotivasi, nggak terdorong. Gitu. Makanya ngaji orang baik. Kagak doyan ngaji tuh. Kalau ngomong sunnah rasul, ngaji kagak doyan. Sunnah yang mana yang doyan? Zikir ora, berjamaah ora, ngaji enggak. Kalau ngomong dikit-dikit sunnah. Jadi kadang terbius dengan satu kata-kata. Rasul itu kan hebat. Itu doang, udah aja. Udah. Kita kembali ke bahasan tafsir. Ayat berapa ya? Oh, 25. Udah setahun 25 ayat. Ya, elah.
Tapi kembali lagi, kalau ngaji itu bukan jumlah ilmunya yang didapat di pahala, bukan. Jadi enaknya tolab ilmu itu bukan hasilnya yang jadi jaminan, bukan. Tapi prosesnya, berangkatnya, prosedurnya, ngelangkahnya. Makanya bahasanya tolab, pencariannya. Makanya manusia kan hak prerogatifnya ikhtiar. Al-insan bitakhir. Tolabnya, mencarinya. Kalau hasilnya nggak ada, jaminan. Yang mencari ilmu sampai bisa terbang pasti masuk surga, nggak ada. Jadi yang dihargai oleh Allah itu mencarinya, karena itu yang berat. Berangkatnya, aduh ya Allah, apalagi musim kayak gini, mau berangkat hujan lagi baik, mau berangkat mules lagi baik ini, mau berangkat bocah nangis lagi baik, jadi ada baik. Makanya al-jannatu kuffat bil makari. Jalan ke surga itu penghalangnya banyak banget. Wan naru kuffat bis syahawat. Kalau jalan ke neraka itu gampang banget. Coba kita berbarakah. Betul Fatihah baca. Mudah-mudahan hadir kita ke tempat ini satu tadi oleh Allah diampuni dosa kita, amin ya rabbal alamin, dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Al-hadiniyah insyaallah wiratin nabi mu'alif hadal kitab wa nafa'ana bi ulumihi syai'ul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وبشر الذين. Kemarin ayat sebelumnya 23, 24 menjelaskan perintah untuk mentauhidkan Allah. Kemudian ayat berikutnya tidak boleh meragukan Al-Quran. Sampai Allah menantang, sok kalau kalian tidak yakin bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, datangkan fa'tu bi suratin min. Silakan datangkan satu ayat saja atau satu surat saja. Dan sekarang orang yang dikasih kabar gembira oleh Allah adalah orang-orang yang beriman. Kudu ngegandeng orang beriman itu kudu punya pengakuan iman kepada Allah, berarti kudu ditambah dengan pengakuan ikrarnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi ada pembuktian. Kalau cuma pengakuan tanpa pembuktian bohong. Makanya rukun agama itu 3 kan orang. 1 iman, 2 Islam, 3 ihsan. Kalau itu tidak kumpul, nggak sempurna agamanya. Kudu iman, kudu Islam, kudu ihsan. Jadi iman, yakin, Islam prakteknya,
Kemudian pengakuannya ihsan. Kita ibadahnya itu seperti apa? Itu kudu ihsan. Jadi 3. 1 kudu iman, kemudian kudu rukun Islam, prakteknya. Kemudian dalam prakteknya kudu ihsan. Makanya kabar gembira luar biasa. Wa basyiril ladzina amanu. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Tidak seperti itu saja. Wa amilus sholihat. Itu bukti orang beriman dipraktekkan dengan keislamannya. Makanya ada rukun Islamnya. Ada syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Dan itu sudah punya ketentuannya. Kita kan baru mampu 2, 3. Syahadat sudah. Salat sedang. Puasa kadang-kadang. Ya, banyak orang yang ya Allah, siang-siang ngopi baik dan puasa. Nggak bisa. Orang mukmin itu kudu minimal amanu wa amilus sholihat. Mengaku iman dan beramal soleh. Baru orang beriman dan beramal soleh. Kemudian ibadahnya ihsan. Apa upahnya? Annalahum jannatin tajri min tahtil anhar. Bagi mereka orang-orang mukmin yang beramal soleh, surga. Surga yang hakikat, yang hakiki adalah surga alam akhirat. Bagaimana indahnya di surga? Sifat-sifat globalnya tajri min tahtihal anhar. Bagaimana enggak hebat, bagaimana enggak menyenangkan di surga, segala apapun ada yang diinginkan dan tidak ditumpuk-tumpuk. Yang kita inginkan di hati mau datang. Hebatnya. Jangan yang seperti sekarang. Asal kita mau beri ngantri, repot. Gak ada kenikmatan itu. Surga dunia itu hanya sebatas kebahagiaan saat. Kalau surga nanti di akhirat, yang kita inginkan belum terucap, baru di hati, kertek hati, detakan jantung hati, pingin kulum sampo, ya Allah, langsung serobok, senampan. Apapun yang diinginkan di surga itu tanpa basa-basi dan tanpa proses lama. Orang belum diucap gimana nggak hebat, belum diucapin udah. Ingin teh, minum teh. Hebatnya gitu. Ya Allah, kalau baik. Makanya bagi orang beriman, amal soleh, annalahum jannatin tajri min tahtil anhar. Sampai di surat Fatah atau surat Muhammad. 4 sungai yang kita butuh, yang jadi kejar-kejaran kita ketika dalam dunia, di akhirat gulidag bae. Sungai air tawar, sungai susu, sungai madu, sungai khamar yang paling istimewa. Di dunia oleh Allah dicegah. Nggak boleh. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun. Sudah dibilang najis oleh Allah masih diminum baik. Yang kedua min amalis syaitan.
Jadi minuman keras itu perbuatan setan. Di samping najis, dan itu perbuatan setan, bukan perbuatan manusia, mabok-mabok mah. Kenapa Allah begitu sayang? Karena nanti akan disiapkan tuh. Di akhirat itu kan kehidupan yang abadi. Di dunia itu al-fana. Dunia itu fanaun. Fana itu bahasa mufradatnya sesuatu hal yang akan rusak, hancur. Semua. Wa talibuha fanaun. Dunia ini tempat yang akan rusak dan dihancurkan oleh Allah. Wa talibuha fanaun, dan yang mencari dunia habis-habisan model apapun akan habis. Akan dihancurkan oleh Allah. Si Korun ini kisah nyata Al-Quran ini bukan dari infotainment, bukan. Bagaimana dahsyatnya Korun, bagaimana dahsyatnya Fir'aun, bagaimana dahsyatnya Sa'labah. Tamsil-tamsil, itibar-itibar. Kita mengeluarkan karena isi Al-Quran itu kisah. Jadi di antara 5 isi kandungan Al-Quran itu diantaranya kisah, sejarah kaum-kaum terdahulu. Kan isinya kemarin apa tuh? 1, tauhid. Yang kedua, ayo, 5 itu terkumpul dalam surat Al-Fatihah. Janji dan ancaman, hukum, termasuk terakhirnya kisah. Kisah-kisah sejarah tarikh dan orang terdahulu dalam Al-Quran dan tafsir dijelaskan, diperkuat dengan hadis. Kurang apa dahsyatnya Qarun? Ya Allah, 40 orang bawa kunci gudangnya, hampir nggak kuat. Kuncinya doang, kuncinya bukan hartanya. Kunci gudang kepunyaan Qarun itu dibawa oleh orang 40 orang, hampir nggak ke bawah. Saking banyaknya. Jadi akhirnya apa tuh? Nggak ada. Satu pun nggak ada. Si Qarunnya digencet tuh. Habis harta benda semuanya habis. Masukkan lagi ke dunia. Tuh, katanya. Dan termasuk orang-orang yang zalim, yang jahat, yang sok berkuasa, yang zalim, siapapun itu akhirnya akan dihancurkan. Kenapa? Karena senjata bala tentara Allah itu kan banyak. Ciptaan Allah. Hanya dengan air orang habis kan. Hanya dengan semut orang mati. Hanya dengan dengan angin orang mati. Habis. Betul, kaum Madian, kaum Sodom dengan bumi. Kaum Sadum, yang kaum Nabi Lut, habis. Jadi bala tentara Allah itu luar biasa dengan mudah. Sampai burung tinggal nyuruh, karena udah habis. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, pasukan yang sudah satu, pasukan gajah. Digiring aja burung. Des, semuanya tepat sasaran, habis. Ka'asfim makul, seperti debu di kebun angin, habis. Gak ada bekasnya. Gak ada ceritanya bekas apa tuh yang pasukan gajah sebenarnya. Pasukan gajah itu siapa rajanya itu yang mimpin, guru? Abroha. Gak ada ceritanya. Tulangnya di sana gak ada. Makanya Al-Qurannya ka'asfim makul, seperti debu-debu yang dikebut angin, habis sudah. Saking panasnya batu neraka. Tarmihim bihijaratin min sijil, dilempar dan tidak meleset. Ditembakkan Allah itu nggak ada meleset, rembung kemana nyasar. Peluru nyasar kemana-mana. Allah burung bawa 3 biji di mulut, di kaki 2, semuanya kena, jet, habis. Tarmihim bihijaratin min sijil, pajak Allah kasih mati. Kehebatannya. Kalau orang beriman,
Kita harus yakin dan percaya persen bahwa Allah Maha segala-galanya. Apapun kegiatan amal kita sekecil apapun, apa terus suratnya? Azazalah, may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Baik, amal baik dibalas sekecil apapun. Amal jelek kecil apapun akan dibalas oleh Allah. Itu makanya diperkuat lagi dengan proseduralnya. Malaikat-malaikat, ma min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada ucapan gerentes detak hati yang diucapkan illa ladaihi raqibun atid. Supaya rasional, supaya masuk akal. Bukan berarti Allah nggak bisa. Khabirum. Allah itu maha memperhatikan semuanya. Kalau Allah tidak memperhatikan satu makhluk ciptaannya, Allah berarti zalim. Tidak ada. Dimanapun makhluknya itu berada, semuanya oleh Allah terdeteksi. Khabirum bima ta'malun. Ada, kalau makanya ayat kursi itu satu ayat yang luar biasa. Dan diberikannya, diturunkannya ayat kursi itu di backing, digiring oleh malaikat-malaikat. Di dalam surah Al-Qarib. Ya Allah, nggak ada satu ayat-ayat yang lain yang seperti diturunkannya ayat kursi. Kenapa? Karena tauhidnya luar biasa ayat kursi itu. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Memperkuat tauhid kita kepada Allah, maka Allah itu la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Membuktikan bahwa Allah itu luar biasa waspadanya. Teliti. Kalau Allah itu jangankan tidur, ngantuk saja. Atuh, gimana meteor? Kita. Makanya diatur, termasuk hujan. Diatur hujan. Siapa tugasnya hujan, ngatur hujan? Malaikat Mikail. Oh, kalau nggak diatur, hujan nggak diatur, atau sebaskom, jebret, repot ah. Buktinya hujan rapi, beda di atas. Nggak ada yang tabrak-tabrakan hujan. Ya Allah, bukti bahwa itu semuanya di komandonya malaikat Mikail. Rizki dan hujan oleh malaikat Mikail, komandonya. Beres. Kalau nggak diatur dari atas, bayangin. Bisa gumpal hujan. Sebaskom jebret, repot ah. Siksa kita. Tapi hujan diatur oleh malaikat Mikail dan kawan-kawan, rapi aja udah. Itu mah banjir mah udah di bawah, itu mah nggak ada urusan dengan malaikat Mikail, itu bekas kita. Ya Allah. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Sebab kita. Bukan Allah nggak ada, dari banjir dari Allah jebret, nggak bisa. Banjir mah sebab kita. Zahirnya kerusakan di bumi dengan tangan-tangan Allah. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Orang suruh ngurus laut malah jadi bajak laut, tapi repot ah. Ya Allah. Disuruh ngurus laut jadi bajak laut. Suruh ngurus Covid jadi maling Covid. Kita suruh sengsara udah sampai sekarang nih tuh. Pakai masker, menjaga jarak. Itu lagi apa? Mencuci tangan. Dilaksanakan, rakyat mah gampang. Sampai nggak pakai masker dipusap-pusap di jalan. Dia ngambilnya 17 M. Kira-kira. Setan doang udah. Ya ada biasa.
Manusia berdolim atau Allah mah tidak mungkin. Oh, jadi kenikmatannya kembali lagi upah dan kebahagiaan untuk orang-orang yang beriman itu sebutnya kabar gembira. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus sholihat. Inilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan amal soleh. Apa tuh? Anna lahum jannatin tajri. Bagi mereka adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti ke bawah itu. Bagaimana global kehidupan surga? Sampai di surga itu satu penghuni surga 70 bidadari. Ya Allah. Nggak perlu minum jamu di sana, ngapain repot? Hajar terus gitu. 70 bidadari, bayangin aja. Jadi penghuni surga itu pasangannya bidadari. Dan ada kelebihan-kelebihan, keistimewaan-keistimewaan makanan di surga itu. Sampai ahli surga bertanya-tanya, ini kayaknya dulu pernah ada ini di GTR. Wah Allah, ternyata rasanya lain. Bentuknya sama, warnanya sama, tapi rasanya wow, luar biasa. Kenapa begitu? Karena dilipat gandakan oleh Allah kenikmatannya. Satu kenikmatan saja dalam dunia kita nikmat. Sedangkan di surga 99 rahmat ditumpahkan untuk ahli surga. Gimana enggak berlipat kenikmatannya? Makanya harus digambarkan, mala ainun ra'at wala udunun sami'at. Tidak ada musik, ada musik disiapkan, jangan khawatir. Jangan-jangan gak ada musik nih, sepi dong di surga. Pikirannya kemana baik? Di surga semuanya serba ada. Kan ada perhitungan di surga, karena di surga itu bukan untuk hitung-hitungan. Di alam dunia baru hitung-hitungan. Di surga mah tempat nikmatin hasil hitungan. Sudah. Mudah-mudahan sekali lagi pertemuan ini menjadi wasilah Allah turunkan rahmat kepada kita. Allah ampuni dosa kita. Untuk kita Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'anna ya karim ya arhamar rahimin. Al Fatihah. Wa bisiril Fatihah bi karamatil Fatihah bi mu'jizatil Fatihah. Ya farijahami ya kashfal gham. Ya man yamjaki wa yarham wa yadafi al-bala ya Allah, dafi al-bala ya Rahman, dafi al-Rahim. Wa subhanakallahumma tahiyyatuhum bi assalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.